Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa innal baita alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadhiqu ala ahli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita lanjutkan tadabbur surat Al-Ma'arij. Terakhir kita sampai ayat ke-10. Wa la yas'alu hamimun hamima. Lumayan panjang bahasan Sabtu lalu. Salah satu di antara yang kita bahas adalah soal hamimun hamimah. Ya, seorang sahabat tidak bertanya kepada sahabat yang lainnya disebabkan karena kreditnya keadaan saat itu. Satu, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hamimun dan hamimah yang kemudian diterjemahkan dengan sahabat. Padahal sahabat itu dalam bahasa sehari-hari ada menggunakan kata sahib, ada menggunakan kata siddiq, ya, siddiq, sadiqah, itu artinya sadiqah, artinya sadiqati, misalnya sahabatku. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-11. Ayat 6, ayat 7 kemarin membedakan manusia dari cara memandang azab. Ya, cara memandang azab. Ada yang memandang azab itu masih lama, ada yang memandang sudah dekat. Perumpamaan seorang mukmin memandang dosa itu, memandang azab itu seperti berada di pinggiran bukit batu, yang bukit itu, batu itu setiap saat siap untuk menimpanya, sehingga dengan demikian dia tidak akan pernah menunda taubat. Sementara bagi orang munafik, memandang azab dan dosa itu bagaikan laler yang hinggap di hidung, yang dengan mudah bisa diusir, ya, ditiup saja itu bisa pergi. Nauzubillah min dzalik. Meremehkan dosa, meremehkan azab adalah kembali kepada kualitas keimanan seseorang. Mudah-mudahan kita semakin dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-11. Yubassarunahu yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani. Novi ada anggota baru. Aja. Baru. Udah daftar ulang belum? Ini baru Registrasi. Iya. Ya, saya nyampein aja Pak, ini yang mau dihukum. Harus registrasi ulang. Oh, Ustaz nyambung sama saya. Sehat. Kangen Ustaz. Iya. Gue juga. Cuma karena saya tinggal lihat di Facebook aja. Yubassarunahu. Bismillah.
Kalau sudah kita tulis seperti itu, sekarang kita coba lihat. Ada nggak kata-kata yang kita sudah tahu? Basoro yubassoruna. Ada lagi? Yauma izin. Ya. Walaupun misalnya kita belum tahu mengapa di sini yaumi izin. Padahal kan kebanyakan ditemukan yauma izin. Udah kesampingin aja dulu. Yang jelas Quran menggunakan kedua-duanya. Kadang digunakan yauma izin, kadang digunakan yaumi izin. Tapi lebih banyak yauma izin. Min azabi, dari azab. Bibanihi. Ini ada 3 kata kan? Bibanihi. Bani anak, keturunan. Ya, jadi bibanihi dengan anaknya. Baik. Yubassorunahum, ini ada 2 kata. Ini yubassoruna. Ada hum. Ada ya, ada wawun, mereka. Ya, mereka. Fi'il mudhari. Yubassoruna, mereka saling melihat. Hum, mereka. Mereka saling melihat mereka. Berarti apa yang tergambar oleh kita di sini dulu nih? Nanti baru kita sebutkan siapa merekanya. Berarti ada 2 mereka nggak di sini? Betul? Ada 2 mereka. Mereka pertama yang saling melihat, yang kedua yang dilihat. Yubassarunahu, mereka saling melihat, hum, mereka. Tinggal tugas kita sekarang mencari siapa mereka pertama dan siapa mereka keduanya. Gitu. Kalau dihubungkan dengan ayat ke-10, coba. Tadi ada 2 mereka kan? Mereka yang saling melihat dan yang dilihat. Mereka yang melihat dan yang dilihat. Kalau dihubungkan dengan ayat 10, siapa kira-kira merekanya? Munafikun. Yang memandang apa namanya di pembalasan tadi azab itu jauh sama dekat. Yang memandang azab itu jauh dan memandang azab itu sudah dekat. Ya. Ayat 6 dan 7 kan? Ayat 6 dan 7. Nah, kalau dihubungkan dengan ayat 10, oke. Kan disebutkan yang sebelumnya wala yus'alu hamimun hamima. Seorang teman tidak bisa bertanya, tidak bisa minta tolong kepada teman yang lainnya. Kita sudah bahas itu. Berarti kan ada 2, teman dan teman yang lainnya. Ini bisa juga diartikan mereka kan? Ya, mereka. Gitu. Sehingga karena tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa minta tolong, sehingga yang satu cuma saling melihat yang lainnya. Fahim? Yubassarunahum, mereka saling melihat kepada mereka. Yawaddul mujrimu, yawaddu fi'il mudhari. Yawaddu fi'il mudhari dari kata wadda. Wadda yawaddu. Al-mujrim sebagai fa'il, pelaku, isim fa'il. Dia isim fa'il, tapi sekaligus dalam kalimat ini sebagai fa'il, pelaku. Kalau mujrim sebagai isim fa'il, berarti dari kata apa ini?
Al-mujrim sebagai isim fa'il berarti dari kata apa? Jaroma. Jaroma, jarimun kalau isim fa'ilnya. Berarti 3 huruf. Ini kan mujrim. Kalau kata kerja yang 3 huruf, maka isim fa'ilnya fa'ilun, oke? Alima, alimun, doroba, doribun. Kalau tadi jaroma, jarimun. Sementara di sini mujrim. Ada hamzahnya di depan. Ajroma. Ada hamzahnya. Ajroma. Yujrimu. Yujrimu. Orangnya disebut mujrim. Mujrimun. Anzala, menurunkan. Orang yang menurunkan munzil. Arsala, yang memutus mursil. Akroma, yang memuliakan mukrim. Belum korek. Lagi muter dunia. Apa? Masih loading. Iya, si loading. Si loading. Besarnya loading. Belum masuk ya. Iya. Mim. Yang enak kan yang nggak datang gitu. Oh iya, masa waktu itu saya hadir. Jadi al-mujrim adalah isim fa'il dari kata ajroma. Ajroma artinya berdosa, berarti mujrim orang yang berdosa. Nah, dalam kalimat ini dia juga sebagai fa'il, bukan isim fa'il. Itu dulu. Ya, dalam kalimat ini dia sebagai fa'il karena di sini ada fi'il, kata kerja. Kalau ada kata kerja maka berarti ada pelaku, ada subjek. Subjeknya itu tandai dengan huruf dhamma. Yawaddul mujrimu, wada yawaddu menginginkan. Wada yawaddu menginginkan. Al mujrimu orang yang berdosa. Berarti kalau kita balik lagi ke sini, tiba-tiba di sini muncul ada orang yang berdosa. Berarti di sini merekanya, salah satu dari mereka itu ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa. Begitu kita bagi dua. Atau dihubungkan dengan ayat 6 dan 7, ada yang memandang azab itu masih jauh, ada yang memandang azab sudah dekat sehingga menyegerakan taubat. Nah, nanti kondisi mereka di sana gimana? Yubassarunahum. Mereka hanya pandang-pandangan. Ya, mereka hanya pandang-pandangan. Yawaddul mujrimu, orang yang berdosa itu menginginkan. Yawaddu menginginkan. Yawaddul mujrimu, orang yang berdosa itu menginginkan lau. Apa itu lau? Kalau Pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Sekira. ada idza, Jika ada in, ada lau. Ini seluruhnya bisa diartikan dengan jika, cuman bedanya ini pasti terjadi. In belum terjadi, jarang terjadi. Jarang. Ini tidak mungkin. Nah, dari huruf ini saja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, berarti pertolongan dan kemenangan itu pasti datang. Karena di sana menggunakan kata idza.
In kuntum ta'lamun, in kuntum shadiqin. Jika kalian ngerti, jika kalian benar. Itu kemungkinan di sini belum terjadi atau jarang. Yang ngerti, jarang yang benar. Lau tidak mungkin. Ini paling gampang contohnya di sini, kita lihat ayat ini. Yawaddul mujrimu, orang yang berdosa itu menginginkan. Ini ketika setelah hari kiamat. Hari kiamat yang digambarkan oleh surah Al-Ma'arij ini kemarin ada dua. Langit seperti cairan tembaga, kemudian Gunung yang Gunung kayak gunung bagaikan bulu-bulu yang beter. Itu dua itu kemarin gambaran hari kiamat 8 dan 9. Lalu sekiranya iftada menebus. Lau yaftadi, sekiranya yaftadi dia bisa menebus. Dia di sini sama dengan dia di sini. Yawaddu dan yaftadi sama-sama dianya. Siapa dianya? Mujrim. Apa tadi mujrim? Orang yang berdosa. Sehingga kalau kita terjemahkan, yawaddul mujrim, orang yang berdosa menginginkan. Lau sekiranya yaftadi, dia menebus. Siapa yang menebus? Orang yang berdosa. Min adzabi yaumi idzin, dari azab pada hari itu. Hari itu ini digambarkan oleh ayat 8 dan 9. Langit dan bumi. Ya, ayat 8 dan 9. Dengan siapa dia menebus? Bibani, dengan anaknya. Itu bedanya di dunia dengan akhirat. Itu bedanya di dunia dengan hari kiamat. Ini kan kalau bahasa kita ini kalau orang tua kurang ajar nih. Paham nggak boleh? Dia ingin menebus dirinya dari azab pada hari itu dengan anaknya. Berarti maksudnya apa ya? Anaknya yang diazab, dia Bebas. itu Dikorbankan. Dibeli dengan anaknya. Sekarang kita lihat kalau di dunia fitro dasar ya. Kita tidak bicara yang sudah menyimpang dari fitro dasarnya orang tua. Iya. Kalau bisa anak sakit, biar ayahnya yang sakit dah. Betul nggak? Gitu. Itu orang tua di dunia. Beda nanti dengan di sini lagi. Khususon mujrim. Paham sudah? Yawaddul mujrim, orang yang berdosa menginginkan lau yaftadi, sekiranya dia menebus min azabi yaumi idzin, dari azab pada hari itu, bibani, dengan anaknya, dengan putranya. Nah, yang jelas apapun yang di sininya kan kita sudah tahu kata lau tadi. Iya kan? Karena kita sudah tahu kata lau, oh ini nggak mungkin terwujud. Tahu dari mana? Lau. Kalau seandainya di sini menggunakan kata in, masih ada peluang. Gitu? Kalau seandainya di sini menggunakan kata iza, berarti pasti orang tua bisa ditebus oleh anak, atau anak bisa menebus dosa orang tua, kesalahan orang tua. Inilah letak ketelitian bahasa. Ya, inilah ketelitian bahasa.
Yubassarunahum, kita balik lagi, mereka saling melihat kepada mereka. Yawaddul mujrim, orang berdosa menginginkan, lau yaftadi, sekiranya dia bisa menebus, min azabi yaumi idzin, dari azab pada hari itu, bibani, dengan anaknya. Nanti kalau kita lihat ayat 11, ayat lanjutannya bukan hanya dengan anaknya, ya. Kalau bisa semua keluarganya menebus diri dia. Ya Pak. Pemahaman saya, yang saling melihat itu sama-sama yang berdosa. Sama-sama Jadi berdosa. sebagian yang berdosa sini, sebagian yang berdosa sana. Jadi saling melihat. Ini mungkin saya Bisa. saya. Ya. Ya. Karena ayat ini kan tidak menjelaskan sebelumnya. Ya. Tiba-tiba muncul mereka saling melihat kepada mereka sehingga punya peluang kita untuk mencari tahu siapa merekanya. Nah, pasti dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Untuk mencari siapa merekanya itu. Tapi dengan disebut hanya saling melihat, Ya. ini akan menguatkan lagi ayat ke-10. Betul? Ayat ke-10-nya. Wala yus'alu hamimun hamima. Ya? Ini yang kita sebut kemarin, bahwa pada saat itu berlakulah yang disebut dengan nafsu nafsi. Tidak ada tolong menolong satu sama lainnya. Bahkan kalau kita lihat di sini ini terjadi terus sebaliknya. Fahim? Kata barunya yaftadi. Kedua yawaddu. Wadda yawaddu. Ya, wadda yawaddu. Wadud. Itu dari kata itu. Wadda yawaddu wadud. Badu. Yubassarunahum, mereka saling melihat pada mereka. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Zim bertemu ba iklam. Zim bibani, hi, anaknya nyanya ini kembali kepada mujrim. Jadi dhamir hi ini kembali kepada mujrim, anaknya orang yang berdosa. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Yubassaruna. Iya, tadi Pak Ustaz ya, yang bawahnya. Ya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani.
Ya, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani. Lagi yubassaruna yaumi idzin, bukan yauma idzin, ya, supaya nanti kita ini. Secara khusus saya tidak tahu jawabannya, makanya saya belum nggak jelaskan, ya, daripada ngarang penjelasannya. Mengapa yaumi idzin, mengapa bukan yauma idzin? Ya, ikut minnya Pak. Ya. Ajabi ikut ajabi. Bisa kalau di situ bisa, tapi kalau di situ karena ini sedikit izin. Oh iya. Ini kan yang berubah minnya. Karena min kan, Iya, kalau karena min tadi ini perubahannya di ujung. Di ujung ya Pak. Kan huruf jar itu mengubah baris akhir, bukan di tengah. Ini kan di sini. Ya, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani. Ya, yubassarunahum Nah, pengulangan kita baca berulang-ulang sambil kita masukkan artinya. Jadi bukan nanti hafal ayatnya saja.
yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. 1, 2, 3. yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Tapi kalau kita tarik maju ke dunia, memang rata-rata mujrim itu juga banyak yang mengorbankan anak kan? Betul kan? Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kebebasannya anak dikasih main HP. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya anteng tuh asal dikasih HP. Selamat dah. Gitu. Iya. Anak umur 2 tahun, alhamdulillah tuh nggak rewel anak saya. Saya kira beneran. Ternyata anteng main HP. Gitu. Bahkan tidak sedikit naudzubillah min dzalik yang sekarang memberdayakan anak-anaknya untuk hal-hal yang eksploitasi. Betul kan? Disuruh ngemis. Bahkan ada yang naudzubillah min dzalik yang dijual anaknya. Banyak. Nah, jadi kan belum nyampe di sana, di sini aja kelihatan. Itu kan anak dijadikan yaftadi kan untuk menebus dirinya. Itulah gambar orang-orang mujrim itu di dunia ini. Tadi pesugihan juga tumbang. Pesugihan macam-macam. Nauzubillah min dzalik. Jadi wajar kalau kemudian dunia ini adalah gambaran tentang akhirat, gitu. Kelihatan. Nah, sejatinya kita tidak akan mengorbankan anak, ya, untuk kepentingan diri kita. Justru yang banyak adalah orang tua berkorban untuk kebahagiaan. Itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Orang tua rela berkorban untuk kebahagiaan anak dan kesuksesan anak. Bukan sebaliknya. Sekarang malah dibalik. Anak dijadikan korban, ya, untuk kesenangan orang tua. Nauzubillah min dzalik. Wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa ma fil ardi jami'a thumma yunji. Pertama tadi bani, bibani. Bani anak. Ya, anak. Sekarang di sini ada huruf wa. Berarti di sini ada huruf bi. Ya, bi. Ya, yang tidak diulang lagi. Di sini juga berarti ada huruf bi yang tidak disebutkan lagi karena sudah diwakilkan oleh huruf wa. Tadi bibani dengan anaknya, misalnya wa bi sahibatihi. Nah, berarti begitu. Bi sahibatihi. Nah, sekarang kita bahas sahibah. Sahib
Ini kalau satu orang laki-laki. Kalau perempuan sohibah. Sohib untuk laki-laki, perempuannya sohibah. Kalau ini diartikan istri, di sini diartikan di sini istri. Sohibatihi, hi, kembali lagi dhamir hi ini kepada siapa? Mujrim. Ini kembali ke al-mujrim. Ada daerah tertentu yang istrinya jadi TKW, ya, suami dan anak ditinggal. Setiap bulan si istri transfer, ya, untuk kepentingan anak dan keluarga. Terus, nah si suami pun macam-macam itu muncul. Ya, alasan-alasan pendidikan anak, minta tambahan biaya. Yang menyakitkan lagi adalah kawin lagi. Gitu. Jadi bukan biaya pendidikan anak, biaya nikah. Dan itu banyak kasus kan? Dan itu banyak kasus seperti itu. Nah, kalau dalam konteks seperti ini, kalau saya menyebutnya begini, gitu. Karena pada dasarnya yang berkewajiban mencari nafkah itu bukan istri, suami. Tuh, yang kedua, kadang-kadang begini, mentolerir hal-hal seperti itu sehingga membuka peluang pintu-pintu lain, Wasahibatihi, jadi ada huruf B di sini. Ini masih lau yaftadi min azabi yaumi idzin, sekiranya dia bisa menebus dirinya dari azab pada hari itu, bibani, dengan anaknya. Yang kedua, wa fi sahibatihi, dan dengan istrinya. Sama dengan cerita tadi. Kalau hari ini banyak orang tua yang mengeksploitasi anak untuk kebahagiaan orang tuanya. Ya, lihat di lampu-lampu merah, kadang-kadang anaknya begini-begini, belum makan, dia udah makan dulu, udah beli nasi bungkus nasi padang. Iya, gitu. Kurang setoran dikit ditabung gitu ada. Wa akhihi. Nah, berarti di sini ada bi lagi. Maka di sini jadi akhihi, saudaranya. Semuanya itu berarti dimanfaatin. Anak, istri, saudara. Terakhir, fasilah. Ini diartikan dengan keluarga. Allati, yang ini isim mausul yang menjelaskan ke sini. Fasilah. Ini kalau di sini tadi ini fasilatun, diartikan di sini dengan keluarga. Allati yang tuwi awa yukwi, artinya melindungi, yang selama ini di dunia melindunginya. Keluarga yang selama ini yang tuwi, selama ini di dunia melindunginya. Justru di saat itu dia pengen keluarga yang menjadi penebus. Bani sahibatihi
akhihi, fasilatihi. Keluarganya 4. Allati tuwi, ini penjelasan fasilah. Ini kalau kita poinkan ada 4. Sementara allati tuwi, yang melindunginya. Terlepas dari siapa yang akan menjadi yang dia kehendaki untuk menebus dirinya, terlepas dari soal dia meminta kalau bisa dia ditebus oleh anaknya, ditebus oleh istrinya, ditebus oleh saudara laki-lakinya, ditebus oleh keluarganya. Terlepas dari itu, apa yang bisa kita lihat dari sini? Semuanya dikorbankan. Semuanya dikorbankan. Ada lagi selain dari soal dikorbankan? Dan ini kan tidak mungkin terjadi kan? Ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Begitu pengennya mereka selamat pada hari itu, betul nggak? Gitu. Begitu penginginnya mereka selamat pada hari itu. Kalau bisa apapun bisa dilakukan. Sampai keluarga pun jadi tebusan, ditebus. Kata kuncinya itu. Betapa mereka setelah sampai di sana pengen selamat. Nah, ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita yang masih di sini jangan nanti baru nyari tebusan. Sekarang jadikan diri kita sebagai tebusan dari azab, jadikan harta kita tebusan dari azab, jadikan ilmu kita tebusan dari azab, jadikan anak kita tebusan dari azab. Gimana? Ajar anak yang baik-baik. Jadikan istri kita untuk menebus kita dari azab. Ajak istri kepada kebaikan, saudara kepada kebaikan, nebus nanti. Bisa dipahami? Nah, jadi iniannya. Ini satu keadaan yang pasti akan dihadapi, dan keadaan itu sudah digambarkan oleh Allah sedemikian vulgarnya agar setiap pembaca memahami. Gitu. Dan ini tujuannya agar melahirkan kesadaran si pembaca. Berarti begitu dahsyatnya azab pada hari itu sampai mujrimun pengen selamat. Apapun dilakukan supaya dia bisa selamat. Nah, Islam mengajarkan supaya kita selamat besok, maka lakukan hari ini. Kalau nanti sudah tidak ada lagi soal selamat-selamatan, itu tergantung dari bekal apa yang kita bawa. Karena sebutan manusia meninggal itu hanya ada 2, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Wajah di sana juga hanya ada 2, ada yang pada hari itu berseri-seri, ada wajah yang pada hari itu khosyi'ah, tertunduk. Ada yang wajah pada hari itu taswaddat wujuh wa tabyaddat wujuh. Ada wajah yang pada hari itu memutih, ada wajah yang pada hari itu menghitam. Paham? Jadi kesimpulannya di ayat belasan surat Al-Ma'arij ini, ya. Tapi kalau kita urutkan lagi dari awal ayat, nyambung nggak? Banget. Maka saya sebut tadi, ya ini banget indah jadi sambungannya. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Terus ngurut. Ini kalau dalam bahasa komunikasi orang menyampaikan sesuatu itu dengan ngurut dan itu kan nggak mudah. Ya, retorikanya itu tuh nggak mudah. Karena ada tiba-tiba kucuk-kucuk sampai di sini, dan nyampe di sini balik lagi ke sini, di sini turun lagi ke sini. Audien bingung nyimpulin. Kembali saya selalu mengingat ucapan Ibnu Qayyim, "Iza sa'at lughatuna hasannaha bil Qur'an." Apa kata Ibnu Qayyim? Kalau bahasa kami nggak bagus, kalau logika kami nggak bagus, kalau retorika kami nggak bagus, kami baguskan dengan Qur'an. Ini dia.
Oh iya, kita terbiasa membaca begitu. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru diurai siapa muttaqin itu, bla 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 bla. Terakhir dibungkus lagi, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada stressing di akhirnya. Keren ya bahasa kita. Kekaguman terhadap bahasanya itu tidak akan muncul kalau nggak dibahas, kan gitu. Jadi kan tugas kita sekarang ini untuk menambah ilmu agar muncul kekaguman. Karena biasanya orang kalau sudah di level ini baru dia akan tergerak untuk berbuat. Maka ada ungkapan la taqzim illa bil ilmi. Tidak ada kekaguman tanpa ilmu. Berarti semakin ditambah ilmunya, semakin meningkat kekaguman. Semakin meningkat kekaguman, mudah-mudahan inilah yang akan mendorong kita untuk berbuat. Keren Quran gitu. Nah, itu lama-lama terus pupuk aja terus. Ini dari sudut ilmu. Kalau dari sudut iman, sekagum apapun orang terhadap Quran, kalau tidak dengan iman tidak akan berbuat. Gitu. Jadi kita lihat dari sudut yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya iman dan ilmu itu memang gak bisa dipisah. Fahim? Ya, betapa indah Al-Quran menuturkan sampai pada ujungnya mengantarkan kita kepada satu gambaran yang sangat jelas, di mana di sana orang hanya pada yubassorun, saling melihat. Sementara bagi orang yang lain yang berdosa tadi, ya, saya mengasumsikan justru sebaliknya, justru yubassorun itu saling melihat dalam artian bahagia, dalam artian bahagia, gitu. Kalau nanti di dalam surat yang lain, alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan dan saling melihat satu sama lain. Tapi saling menyapa Pak kalau bahagia. Ya, kalau bahagia saling menyapa. Ya. Wa sahibatihi wa akhi, wa sahibatihi wa akhi, dan dengan istrinya dan dengan saudaranya. Wa sahibatihi wa akhi, ya, wa sahibatihi wa akhi. Lagi, wa sahibatihi wa akhi, wa fazilatihi allati
wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi. Ya wa sahibah ya, hanya tinggal diulang-ulang karena hati kita sudah tahu. Wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi. Jadi ada poin-poin yang nggak dijelasin, ada poin yang diberikan penjelasan. Salah satu di antaranya di sini adalah keluarga fasilatihi allati tuwi, allati tuwi, yang selama ini waktu di dunia keluarga itulah yang melindunginya. Malah sekarang yang melindungi itu yang ingin dikorbankan itu. Wa sahibatihi wa akhi wa waman fil ardi jami'a summa yunji. Nah, kita juga berkorban ini. Tadi sudah berapa orang yang pengen dikorbankan? Banyak. Anak, istri, saudara, keluarga. Nah, keluarga itu kan luas itu berarti. Kalau kita kelompokkan ada 4 sudah. Sekarang tambah lagi waman fil ardi, dan siapa yang dan orang yang ada di muka bumi jami'an semuanya. Ngawal Bapak mau jadi tebusan juga. Bapak ini mau dijadikan tebusan juga. Nah, ini tambah memperlihatkan tadi betapa mereka saat itu pengen keluar dari keadaan itu. Sehingga kalau bahasa kitanya apapun yang bisa dilakukan
asal terhindar dari azab pada hari itu. Gitu. Sampai semua orang di muka bumi ini kalau bisa untuk jadi tebusan dia. Emang lu siapa? Wa ma fil ardi, dan orang yang ada di muka bumi jami'an semuanya. Summa yunji. Coba. Kemudian yunji, Allah menyelamatkannya. Harapannya. Ya, harapannya. Ya, summa yunji. Kemudian Allah menyelamatkannya, atau bisa juga diterjemahkan kemudian dia diselamatkan. Nah, hi ini kembali ke tadi mujrim. Hi lagi. Dia berharap diselamatkan ya, Pak. Ya, jadi enggak mungkin tadi. Kalau bisa semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya jadi menebus dirinya. Kalau bisa. Orang jadi penebus, dia Selamat. mimpi kali. Mengharapkan. Gitu. Ini sudah jelas terjawab dengan kata lau. Lau. Ya, lau artinya sesuatu yang tidak mungkin. Waman fil ardi, dan orang yang di muka bumi jami'a semuanya. Summa yunji. Kemudian dia diselamatkan atau Allah menyelamatkannya. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Ya. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Lagi. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Wa man wa man fil ardi jami'an summa yunji. Ya. Summa yunji. Jadi sumnya itu ditahan untuk menghindari supaya banyak kepanjangan, supaya banyak tidak kepanjangan. Ya. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Wa man Oke. Hari ini kita fokus ke menghafalnya. Kenapa? Karena saya kalau sudah berkaitan dengan hari akhir begini, saya tidak banyak tidak banyak bahas. Kita cukup sami'na wa ata'na. Barangkali esensinya yang perlu dibahas tadi, mengapa mereka sampai mau mengorbankan anak, mengorbankan istri, mengorbankan saudara, mengorbankan keluarga. Kalau perlu seluruh orang seluruh dunia ini dikorbankan untuk menyelamatkan diri sendiri. Begitulah pola berpikir mujrim. Gitu.
Dan balik lagi kita melihat hari ini, tidak sulit untuk menalar itu, tidak sulit untuk melihat itu hari ini. Sehingga mereka kemanapun mereka pergi, ya, itu selalu melihat mangsa. Siapa lagi nih yang berkorban ini? Yang lebih parah itu kalau di daerah itu ya berkaitan dengan kejahatan narkoba. Ada ceritanya lagi, ibunya mau masak begitu dinyalain kompor nggak nyala-nyala, nggak nyala-nyala, gasnya udah nggak ada, tabungnya. Baru aja pulang dari pasar beli beras, beli belanjaan, ganti baju ke kamar, balik lagi ke dapur, belanjaan tuh nggak ada lagi. Dan dijual mana? Gitu. Dan kan kelihatan itu. Nah kalau belanjaan dapur yang mau dimasak buat makan keluarga, berarti bukan sendiri yang dirugikan. Sekeluarga berarti nggak makan itu. Nauzubillah min dzalik. Itu di dunianya, ya di dunianya. Apalagi di sana ya Pak. Apalagi di sana gitu. Kalau koruptor ketahuan itu nyari temen juga Pak. Gimana Pak? Koruptor kan juga. Iya. kena tangkap tahan gitu. Iya. Menunjuk temennya juga gitu. Cawe-cawe. Nyari temen. Cawe-cawe. Ya pada dasarnya nggak mau lah kalau dia bekerja sama, dia mau lepas sendiri. Ya ada temen. Begitu. Saya cuma transfer misalnya 50 juta ke Pak Edi saya bawa loh. Gitu. Pak Edi juga ikut. Dia dapat transfer ke saya. Gitu. Iya kan gitu. Masa saya aja sendiri yang kena? Kecuali yang memang sudah disiapkan untuk jadi tumbal. Paham? Nah itu biasanya dia nggak bakal banyak ngomong, oh ya saya sendiri yang berkorupsi. Karena itu untuk menyelamatkan yang lain. Tumbal yang dibayar Pak. Ya tumbal yang dibayar. Udah susah kita menanamnya hari ini. Mana yang benar, mana yang salah udah susah. Yuk, berapa ayat ini? 3. 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4 ayatnya. Dengan 4 ini tadi kita sudah dapat poin betapa orang mujrim itu ingin lolos pada hari itu, ingin selamat pada hari itu. Itu aja yang kita garis bawahi. Sampai mereka mencari korban, siapapun kalau bisa dikorbankan agar mereka yunji, agar mereka selamat. Nah pelajarannya bagi kita bahwa tidak ada satupun yang bisa tembus. Jadi yang bisa menembus kita nanti di sana adalah amal ibadah kita sendiri. Amal ibadah kita sendiri. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita, sehingga Allah banyakkan amal kita untuk bisa menembus kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, dari yubassarunahum. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani wa
sampai ayat 16, 14. Ya, insyaallah minggu depan kita lihat jawabannya. Ini kan kita masih seakan-akan kita lagi mengikuti pengandai-andai mereka. Andai saja gitu loh. Kita sedang melihat seorang yang berdosa lagi dimabuk oleh andai-andai gitu. Nah, kita bisa bayangkan itu kalau sudah sibuk dengan berandai-andai, tiba-tiba disadarkan oleh kenyataan. Nanti jawabannya ayat 14, ayat 15. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon izin pagi ini sampai di sini. Saya masih ada hal yang mau diberesin, ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.